Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Patut kita bersyukur atas kasih dan karunia Tuhan sehingga pagi ini kita boleh menikmati kehidupan di hari yang baru. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari Bapak Ibu kita awali dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui program Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 8 Januari 2025. Namun sebelum itu, kita mohon tuntunan Allah Roh Kudus, kita berdoa. Sungguh kami merasakan dan menikmati kebaikan Tuhan saat ini, karena kami masih dimungkinkan bersama segenap umat-Mu untuk selalu setia mendengar program Renungan Harian Toraya pagi ini, di mana kami akan mendasari aktivitas hari ini dengan belajar akan firman Tuhan. Kuasai kami semua ya Allah Roh Kudus, agar dapat mengerti maksud firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Mazmur pasal 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Tuhan perisaiku. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang Maha Kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Sampai sedemikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Dari pembacaan Mazmur pasal 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 diberi tema jangan khawatir, semua baik-baik saja. Yanaran bahasa Toraya da amuranggang tontongnya lamelo. Hukuna matata adalah sebuah istilah dalam bahasa Sawili yang populer melalui soundtrack film
The Lion King tahun 1994. Istilah ini dapat diterjemahkan jangan khawatir, semua baik-baik saja, atau tidak masalah. Dalam film tersebut, seekor anak singa yang bernama Simba harus mengubur mimpinya dalam-dalam untuk menjadi penerus tahta ayahnya sebagai raja hutan. Ia dianggap sebagai anak yang lemah dan tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan difitnah oleh pamannya sendiri sebagai pembunuh ayahnya. Sehingga ia takut bertemu keluarganya dan melarikan diri jauh dari kawanannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kekhawatiran dapat muncul dari berbagai keadaan, baik itu masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah keluarga, bahkan masalah pribadi. Dan masih banyak lagi sumber masalah yang sedemikian itu. Kekhawatiran terjadi karena adanya ketidakyakinan kita terhadap masalah yang sedang melanda hidup. Hal ini merupakan kesadaran bahwa kita adalah manusia yang terbatas dan tidak dapat mengetahui semua tentang hidup kita. Daud merasakan hal yang sama. Ia adalah sosok yang disegani oleh rakyatnya, bahkan ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu tidak membuat Daud merasa hebat dan tidak takut apapun. Ia sadar bahwa sekalipun punya segalanya, yakni jabatan, kekayaan, ketenaran, dan sebagainya, tetapi tanpa Tuhan, semuanya tidak ada artinya. Daud sadar bahwa tidak semua apa yang ada dalam hidupnya ia tahu dan mampu ia kendalikan. Ancaman dapat datang dari berbagai pihak. Oleh karena itu Daud hanya mengandalkan kuasa Tuhan. Dia mengandaikan Tuhan seperti sebuah perisai, gunung batu, dan benteng yang akan membentengi hidupnya dari berbagai ancaman-ancaman yang ia khawatirkan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kekhawatiran tentu akan selalu ada. Namun kita seharusnya mendahulukan Tuhan dalam setiap kekhawatiran yang kita alami. Jangan khawatir bukan hanya sekedar penggalan kalimat atau himbauan kepada seseorang, tetapi intinya ialah sebuah kepercayaan bahwa Tuhan ada di pihak kita. Tuhan akan menolong kita. Semuanya akan baik-baik saja. Dan tidak ada yang perlu kita takutkan ketika Tuhan ada di pihak kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Tidak terasa 7 hari telah berlalu di awal bulan Januari tahun 2025. Namun suasana perayaan tahun baru masih tetap terlihat di mana-mana. Bahkan silaturahmi bersama dengan keluarga
sahabat, maupun kerabat, teristimewa orang-orang yang kita kasihi masih terjadi sampai saat ini. Tetapi tidak sedikit dari kami, anak-anak Tuhan, lupa bersyukur kepada pemilik kehidupan, yaitu Tuhan. Bahkan larut dalam perayaan itu dengan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, yakni berpesta pora, kemabukan, dan masih banyak perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak kehendaki yang kami lakukan. Oleh karena itu kami dikuasai oleh keinginan daging, dan saat ini kami mengakui dan menyadari akan pelanggaran dan dosa kami. Semoga Tuhan mau mengampuni kami serta menuntun kami kepada kebenaran, sehingga keberadaan kami dapat berguna bagi keluarga, bagi sahabat, bagi kerabat, bagi masyarakat, teristimewa bagi Tuhan. Kiranya di tahun ini kami mau dibaharui dan dipakai oleh Tuhan melalui talenta yang sudah diberikan kepada masing-masing kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami, di berbagai bidang pekerjaan, usaha yang kami tekuni. Firman-Mu telah kami baca dan dengarkan pagi ini, di mana mengajak kami untuk tidak khawatir menjalani kehidupan ini. Namun kami sadar sebagai umat yang berdosa, yang memiliki keterbatasan, sehingga kekhawatiran itu selalu membayangi kehidupan kami. Karena berbagai keadaan, baik itu masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah pendidikan, masalah keluarga, bahkan masalah pribadi. Namun kami bangga punya Tuhan sebagai perisai dan gunung batu yang sungguh mengasihani kami, bahkan rela lahir ke dunia dan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Urapi kami semua Tuhan, agar selalu mengandalkan Tuhan di saat khawatir dan cemas menghampiri kami. Mampukan kami agar kuat menghadapi setiap masalah yang datang silih berganti di dalam kehidupan kami, sehingga iman kami tetap teguh mengandalkan kuasa Tuhan, sehingga kami bijak menyikapi setiap permasalahan yang kami alami. Kami berdoa bagi umat-Mu yang selalu setia mengikuti program Renungan Harian Toraya di dalam tugas pekerjaan di berbagai bidang yang kami tekuni, baik yang bekerja sebagai aparatur sipil negara, sebagai karyawan swasta, wirausaha, serta berbagai macam pekerjaan yang lain. Tuntun kami semua Tuhan, agar kami semua mampu melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik, serta menjadi garam dan terang dimanapun kami berada, serta selalu bijaksana di dalam bergaul, dalam pekerjaan, dalam masyarakat, sehingga terang Kristus dapat dinikmati semua orang yang ada di sekitar kami. Kami berdoa bagi umat-Mu yang sakit, berkati segala upaya yang dilakukan, baik perawatan di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Berkati obat-obatan
makanan, minuman yang dikonsumsi, bahkan kasih sayang dari keluarga serta kerabat, agar menjadi motivasi untuk pulih dan sembuh, dan yang bergumul dan berduka cita. Kuatkan iman percaya dan pengharapannya hanya kepada Tuhan. Dan yang bersuka cita, perlengkapi sukacita umat-Mu dalam kehidupan masing-masing dan keluarga, sehingga ucapan syukur selalu dipersembahkan hanya kepada-Mu, ya Allah. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, mampukan kami semua agar dapat melakukan aktivitas hari ini dengan baik, setia dan taat melakukan kehendak Tuhan, serta mampu mengatasi rasa khawatir yang dapat muncul kapan saja, dengan selalu mengandalkan Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.